Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya ingin memenuhi tugas mandiri saya yang berjudul Metodologi Ekonomi Islam dengan dosen pengampu Iis Rusmawati. Nah, di sini saya ingin memperkenalkan diri saya. Perkenalkan, nama saya Juwita Erini Puspita dengan NIM 2323130065 dari kelas 2C. Nah, di sini saya berasal dari Prodi Ekonomi Syariah dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Di sini saya ingin menjelaskan materi tentang di sini saya ingin membahas metodologi ekonomi Islam. Metodologi ekonomi Islam ini kita bagi menjadi 3. Yang pertama itu ada filosofi ilmu pengetahuan, dan yang ke B ada definisi dan konsep metodologi, dan yang terakhir dan yang C adalah ruang lingkup metodologi ekonomi Islam. Apa itu filosofi ilmu pengetahuan? Bagian A itu akan filosofi ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan berusaha untuk menginternalisasi nilai-nilai agama dalam transaksi ilmiah dan membangun disiplin ilmu pengetahuan yang tidak terpisah dari dekrit dan prinsip agama. Sumber ilmu pengetahuan tidak lagi dibatasi pada rasional, akal, dan pengalaman empiris tetapi juga dokrit atau ajaran agama yang bersumber dari Al-Quran dan hadis. Gerakan Islamisasi ilmu pengetahuan menjadikan body of knowledge atau disiplin ilmu kontemporer sebagai sasaran integrasi epistemologisnya. Karena disiplin ilmu modern dibangun dari tradisi epistemologis yang tidak sesuai dengan prinsip Islam. Namun demikian bukan berarti bahwa kita menolak disiplin ilmu ekonomi secara keseluruhan. Sebagai bagian masih bisa diterima jika sesuai dengan prinsip Islam. Islamisasi pengetahuan merupakan isu yang tidak bisa dilewatkan begitu saja dan telah lama diperbincangkan, termasuk di Indonesia itu sendiri. Banyaknya kalangan yang mencoba mengusung gagasan ini dan banyak pula yang mengkritiknya. Namun tidak banyak yang memahaminya secara kontural dalam konteks pandang hidup dan paradigma Islam di antara bidang gagasan. Islamisasi pengetahuan ekonomi Islam adalah subjek kajian yang paling maju, syarah teoritis maupun praktis, kendati pun masih berada di tahap awal perkembangan. Di sini adapun masalah yang dihadapi kaum muslimin sekarang adalah bukan lenyapnya kekuasaan politik, tetapi karena adanya korupsi yang akut dalam memaknai esensi pengetahuan yang disebabkan oleh kerancuan internal dan dominasi pengetahuan filsafat, sains, dan ideologi barat modern. Akibatnya, masyarakat kini kehilangan adab yang berimplikasi pada munculnya para pemimpin yang tidak cakap, tidak memiliki integritas moral dan standar intelektual atau spiritual Islam, tetapi terus-menerus mengontrol usaha kehidupan umat Islam di dunia. Banyaknya terdapat racun dalam memaknai istilah Islamisasi pengetahuan terbagi menjadi 3. Yang pertama itu ada sebagian menekankan bahwa perlunya definisi yang baku tentang istilah, dan yang kedua itu ada hanya perlu definisi operasional, dan yang ketiga dan yang terakhir adalah sebagian lagi lebih mementingkan isi daripada redaksi. Di sini apa sih definisi dan konsep metodologi itu? Menurut bahasa etimologi berasal dari bahasa Yunani yaitu meta dan hodos. Metode adalah suatu ilmu tentang cara atau langkah-langkah yang ditempuh dalam suatu disiplin tertentu untuk mencapai tujuan tertentu. Metode berarti ilmu cara menyampaikan suatu kepada orang lainnya. Menurut Portanto and Alberti, metodologi adalah
ilmu, cara-cara, dan langkah-langkah yang tepat untuk menganalisa sesuatu, penjelasan, serta menerapkan cara. Metode didefinisikan sebagai suatu rangkaian sistematik dan uraian ide. Hal ini merujuk pada suatu struktur berpikir seperti induksi dan deduksi atau teknik penelitian atau alat-alat yang digunakan untuk mengumpulkan data seperti observasi, studi kasus, dan survei. Metode merupakan suatu mode prosedur atau cara investigasi berdasarkan suatu rencana yang ditentukan. Metode mengarahkan kita bagaimana merangkai ide, opini, dan argumen untuk menginvestigasi atau menjelaskan suatu kebenaran. Sedangkan metodologi merupakan filosofi penelitian. Metode itu sendiri juga melibatkan ketetapan metode-metode dan teknik-teknik terpikir yang digunakan di dalam suatu investigasi. Nah, apa sih ruang lingkup metodologi ekonomi Islam itu? Nah, ruang lingkup metodologi Islam. Ekonomi Islam dibangun atas dasar agama Islam, karena itu ia merupakan bagian tak terpisahkan dari agama Islam. Sebagai derivasi dari agama Islam, ekonomi Islam mengikuti agama Islam dalam berbagai aspeknya. Islam adalah sistem kehidupan, way of life, di mana Islam telah menyiapkan berbagai perangkat aturan yang lengkap bagi kehidupan manusia, termasuk di dalam bidang ekonomi itu tersendiri. Beberapa aturan bersifat pasti dan berlaku permanen, sebagaimana yang lain bersifat kontekstual sesuai dengan situasi dan kondisi. Nah, di sini kita mempunyai beberapa definisi ekonomi Islam menurut beberapa ahli. Yang pertama itu menurut Umair Kaprah yang mendefinisikan ekonomi Islam sebagai cabang ilmu yang membantu merealisasikan kesejahteraan manusia melalui alokasi dan distribusi sumber daya yang langka yang sejalan dengan ajaran Islam tanpa membatasi kebebasan individu atau menciptakan ketidakseimbangan makro dan ekonologis. Nah, yang kedua ada menurut Hasan Nuzaman. Hasan Nuzanan mendefinisikan ekonomi Islam sebagai suatu ilmu aplikasi, petunjuk, dan aturan syariah yang mencegah ketidakadilan dalam memperoleh dan menggunakan sumber daya material agar memenuhi kebutuhan manusia. Di sini juga terdapat masalah ekonomi menurut pakar. Yang pertama itu ada satu, jenis barang dan jasa yang diproduksi serta sistemnya. Yang kedua itu ada sistem distribusi. Dan yang ketiga itu ada efisiensi penggunaan faktor-faktor produksi. Dan yang terakhir dan yang keempat adalah inflasi, resensi, dan depresiasi. Masalah-masalah pokok tersebut memerlukan jawaban, bukan sekadar penyelesaian praktis yang bersifat paradoktis, melainkan suatu solusi jangka panjang yang didasarkan kepada paradigma yang kuat dan dapat dipertanggungjawabkan apabila diaplikasikan secara praktis. Hal-hal tersebut menjadikan kajian dalam kasusnya ilmu ekonomi Islam, maka ekonomi Islam harus mempelajari perilaku individu yang dituntun oleh ajaran Islam, mulai dari penentuan tujuan hidup, cara pandang, dan menganalisis masalah ekonomi, serta prinsip-prinsip dan nilai-nilai yang harus dipegang untuk mencapai tujuan tersebut. Ruang lingkup ekonomi Islam juga harus mencakup aspek makroekonomi, bahkan hal ini merupakan aspek yang sangat penting untuk dapat menjelaskan berbagai aspek mikroekonomi yang dalam beberapa hal sekilas tanpa tidak ada bedanya dengan apa yang sudah disumbangkan oleh ekonomi konvensional. Nah, mungkin itu saja penjelasan saya mengenai metodologi ekonomi Islam.
Bila saya ada kata salah, saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.